Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Ade Alvan di Dongeng Tengah Malam. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan juga semoga semuanya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang. Komentarnya juga jangan lupa like-nya. Yang di Spotify jangan lupa follow ya, mengikuti ya, supaya tetap bisa mengikuti update terbaru dari cerita Dongeng Tengah Malam. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman dari cerita Mas Bambang. Mas Bambang kemarin yang menceritakan tentang di rumah singgah ya, ketemu dengan teman-temannya yang di luar kota. Kali ini ada pengalaman lain yang dialami Mas Bambang ini. Baiklah, langsung saja kita ke cerita dari Mas Bambang. Kejadian ini dialami Mas Bambang sekitar tahun 2016 yang lalu di kota Solo. Kebetulan Mas Bambang ini kan bekerja di salah satu koperasi yang berlokasi di Solo. Dan pada saat itu karena ada keperluan pekerjaan dengan teman kerjanya Mas Bambang yang bernama Dedi. Kebetulan rumahnya si Dedi ini ya, itu di belakang terminal. Dikarenakan Dedi ini kan termasuk teman baru ya dari Mas Bambang. Karena ada urusan pekerjaan, Mas Bambang ini berencana untuk ke tempatnya si Dedi ini. Rencananya ini sore mau ke rumahnya Dedi ini. Tapi ternyata Dedi ini nggak bisa kalau sore, nggak ada di tempat. Makanya akhirnya mereka janjian, dan waktu yang bisa ketemu di rumahnya Dedi ini adalah malam hari. Ya sudah, karena bisanya malam ya Mas Bambang mengiyakan aja. Sampai sekitar pukul 23 setengah 9 malam, Mas Bambang ini mengkonfirmasi si Dedi ini karena mau berangkat ke rumahnya. Apakah dia sudah ada di rumah atau masih di luar? Kalau masih di luar kan nggak perlu nunggu di rumahnya. Jadi waktunya nanti ditepatkan kalau sampai di rumahnya Dedi ini sudah ada Dedi di rumahnya. Selain itu Mas Bambang ini kan memang belum tahu rumahnya si Dedi ini. Kan termasuk memang teman barunya ya, diceritakan di depan tadi. Makanya Mas Bambangnya harus siap-siap. Kalau kesasar atau apa kan bisa kontek-kontekan untuk dijemput sama si Dedi ini. Setelah berbalas pesan, akhirnya meluncurlah Mas Bambang ini ke rumah Dedi sesuai dengan ancer-ancer atau alamat yang diberikan si Dedi ini kepada Mas Bambang. Setelah berjalan beberapa saat, sampailah Mas Bambang ini di daerah ya, masih belum di rumahnya, di daerah yang ditunjukkan sama si Dedi ini, tempat dimana dia tinggal. Setelah sampai di persimpangan jalan ya, sesuai dari petunjuk si Dedi ini, Mas Bambang pun telepon sama si Dedi ini bahwa dia sudah nyampe di persimpangan jalan tersebut. Karena apa? Begitu mau masuk jalan, ternyata di gang itu ada orang yang sedang meninggal dunia. Mas, ini gangnya yang ada orang meninggal ya? Dijawab sama Dedi, ya mas, saya menuju di depan, nunggu ya. Oke mas, jawab Mas Bambang ini. Kemudian Mas Bambang pun masuk ke gang tersebut. Setelah Mas Bambang masuk ke gang tersebut, sekitar jarak kurang lebih 50 meter ya dari luar, dari mulut gang itu, Mas Bambang itu melihat di bawah lampu jalan PJ, lampu Merkuri itu ya, itu ada seseorang yang dikira Mas Bambang itu wanita dengan memainkan ponsel. Jadi kelihatan nyala lampu dari ponsel tersebut. Walaupun tidak tepat di bawah langsung PJU ya, tadi ya, tepatnya agak bergeser lah dari PJU tersebut. Mas Bambang pun mengira itu mungkin istrinya si Dedi ini yang disuruh nunggu, karena mungkin si Dedinya masih di belakang atau
lagi ngapain gitu ya. Karena masih belum mendekati orang yang dilihat Mas Bambang tadi ya di bawah lampu merkuri. Mas Bambang ini masih melajukan motornya dengan pelan-pelan. Karena kan memang di dalam gang ya. Bahkan Mas Bambang ini sempat melihat ada rumah dengan gaya bangunan Belanda. Karena Mas Bambang ini memang seneng melihat rumah-rumah dengan gaya-gaya tersebut. Lalu pada saat Mas Bambang semakin dekat dengan posisi seseorang itu, tiba-tiba seseorang tersebut beranjak dari tempat dia berdiri ke arah belakang rumah. Mas Bambang pun masih berpikiran positif. Mungkin orang tersebut memberitahu kepada Dedi temannya Mas Bambang itu. Begitu Mas Bambang sampai di dekat di mana seseorang tersebut berdiri tadi, alangkah kagetnya Mas Bambang. Karena apa? Rumah di belakang seseorang tersebut yang berdiri tadi itu adalah rumah kosong yang gelap. Mendapati kenyataan seperti itu, sontak aja bulu kuduk Mas Bambang ini berdiri dan merinding. Dan Mas Bambang pun tidak jadi menghentikan, karena memang rencana kan menghentikan motornya di seseorang yang berdiri tadi. Mas Bambang pun juga tidak bisa melajukan motornya dengan cepat. Karena apa? Di depan agak jauh itu kan ada orang yang meninggal. Malah nanti dikirain nggak sopan si Mas Bambang ini. Dan akhirnya tetap jalan pelan-pelan melewati rumah itu. Lalu jarak sekitar 20 meter dari tempat tersebut, barulah temennya namanya Dedi ini memanggil secara pelan-pelan tentang keberadaannya dia. Melihat si Dedi memanggil, legalah perasaan Mas Bambang ini dan lepas dari kengerian yang dialami barusan. Akhirnya mereka pun bertemu, ngobrol sebentar. Kemudian Mas Bambang ini bertanya, "Mas, di situ ada rumah kosong ya?" Mendapat pertanyaan Mas Bambang, si Dedi pun menjawab, "Mas Bambang tadi ngalamin apa?" Dalam hati Mas Bambang, waduh, kok langsung dijawab seperti itu sama si Dedi. Akhirnya Mas Bambang pun menceritakan kejadian yang barusan dialami. Terus dijawab sama si Dedi ini, "Memang Mas, itu angker dan udah beberapa kali ada yang ngalamin gitu, walaupun dengan kejadian lain." Ternyata di rumah kosong ternyata sering orang-orang melihat penampakan seperti seseorang ya, dan itu ternyata bukan orang atau manusia. Dan semakin merinding lah Mas Bambang. Mau pulang kan harus lewat situ. Nggak bisa, kalau mau terus itu bisa katanya memutar. Tetapi di depan kan ada orang meninggal. Dan sepertinya nggak mungkin kalau melewati tempat di depannya itu. Setelah urusannya selesai, karena hari kan sudah semakin malam, Mas Bambang pun ndak berpamitan untuk pulang ke si Dedi ini. Sebenarnya agak ragu-ragu Mas Bambang ini mau bilang sama Dedi bahwa dia masih merasakan merinding kalau lewat depan rumah kosong itu. Karena nanti dikira penakut ya. Tapi karena memang Mas Bambang benar-benar takut mau lewat situ. Akhirnya dengan terpaksa Mas Bambang pun bilang ke Dedi ini, minta tolong kalau bisa dianterin sampai keluar gang. "Mas, aku diantar sampai ujung gang ya. Soalnya saya takut lewat situ lagi. Kalau nggak lewat di situ, jangan lain ada orang meninggal." Dan ternyata si Dedi ini maklumi. Karena kan memang gak tahu daerah situ ya, kecuali kalau orang situ seperti si Dedi ini ya kan asli situ, jadi tahu seluk beluknya di situ. Akhirnya diantarlah Mas Bambang ini sampai ke depan gang sama si Dedi itu. Walaupun diantar, Mas Bambang ini masih merasakan takut. Waktu melewati dia masih merasa berdebar-debar
rasa takutnya itu keluar, dimana dia tadi benar-benar melihat waktu masuk ya, waktu berangkat tadi itu benar-benar melihat bahwa ada sosok di situ. Begitu dekat dia langsung berputar masuk ke rumah kosong tersebut ya, atau masih teringat lah. Akhirnya syukurlah sampailah di depan gang walaupun dengan hati yang berdebar-debar. Setelah itu pamitlah Mas Bambang ke Dedi dan langsung pulang. Dan Mas Bambang nggak tahu Dedi lewat di situ itu merasakan takut apa enggak, tapi mungkin aja takut, tapi karena sudah biasa ya si Dedi, apalagi itu daerahnya ya mungkin dilewati aja lah. Karena seperti biasa ya, orang bisa karena biasa. Ya mungkin seperti si Dedi ini, dia awalnya takut, tapi lama-lama sudah biasa ya. Akhirnya rasa takutnya itu bisa ditepiskan. Mungkin seperti itu ya. Oh ya, mohon maaf ini untuk pengirim cerita ya. Untuk daerahnya memang tidak saya sebutkan di sini tepatnya di daerah apa, karena si pencerita menulis itu daerah mana, mohon maaf saya tidak menyebutkan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Mas Bambang atas kiriman ceritanya. Barangkali ada cerita-cerita lain bisa dikirim lagi, nanti bisa dibawakan di Dongeng Tengah Malam. Untuk bagi yang lain ya yang ingin mengirimkan cerita ke Dongeng Tengah Malam, bisa kirim lewat email, emailnya ya dongengtengahmalam@gmail.com. Bisa langsung nanti diemailkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Itu tadi, mudah-mudahan sedulur semua bisa terhibur. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pendengar yang mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan juga komentar-komentar yang diberikan. Walaupun hanya sekedar si hello atau dari mana berasal, itu sangat terima kasih lagi saya sampaikan. Demikian cerita untuk hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya, terhibur dan tetap semangat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.